pengharapan itu lahirnya bukan dari momen yang enak. Pengharapan itu lahirnya justru dari momen yang gak enak. Kalau momennya enak, kita berharap apa? Orang kenyataan di sekitar kita semua baik-baik aja kok, fine-fine aja semuanya. Justru pengharapan itu lahir, dibentuk dari momen yang gak menyenangkan. Dan saya yakin, pasti saudara dan saya dan kita semua di sini pasti pernah di sana. Pasti pernah ada di momen itu, di mana satu-satunya yang buat kita, satu-satunya alasan yang buat kita masih bertahan, masih ada sampai hari ini adalah pengharapan. Adalah kita masih berharap hari esok akan lebih baik. Kita masih berharap bahwa mungkin mujizatnya belum datang nih. Oh, kesembuhannya masih on the way nih. Oh, berkatnya masih on the way. Dan itulah namanya pengharapan. Pasti kita pernah ada momen di mana kita duduk sendirian, conversation sama diri sendiri, mikirin sesuatu yang kita nggak ngerti, yang makin kita pikirin kita makin jelimet gitu. Makin kita pikirin kita makin nggak ngerti, kita makin rumit. Kalau minggu lalu saya katakan kepala kita berisik. Semakin kita pikirin kita semakin gak ngerti. Terus kita bangun pagi, pikiran pertama kita, masih sanggup gak ya ngelewatin hari ini? Masih kuat gak ya sampai malam nanti? Ada momen yang kita gak pilih, kita gak memilih ada di momen itu. Siapa sih yang milih ada di momen gak enak? Ada di sini yang cukup gila untuk memilih momen gak enak? Ada di sini yang cukup aneh gitu, aku memilih jalan yang gelap Tuhan. Aku memilih sakit hati Tuhan. Gak ada ya. Gak ada ya, ada di momen yang kita gak pilih, gak kita inginkan. Kayaknya kita berharap, I wish I had an option. Saya berharap saya punya pilihan. Kalau saya punya pilihan, saya gak akan jalanin ini. Kita pengen waktu cepat berlalu, kita pengen ada keajaiban yang datang instan gitu. Tapi ada satu pola dalam kehidupan orang percaya. Dan kita lihat di Alkitab. Dan pola ini dari dulu sampai sekarang dan sampai di hidup kita, itu pasti terjadi. Tahu nama polanya apa? Proses. Allah jarang menghapus proses. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab, gak ada yang gak diproses sama Tuhan. Dari zamannya Nuh, dari zamannya Abraham, masuk ke zamannya Yusuf, masuk ke zamannya Musa, masuk ke zaman hakim-hakim, masuk ke zaman raja-raja. Semua tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab pasti ngelakuin namanya proses. Allah jarang menghapus proses. Tapi dia selalu yang juga kita lihat dalam Alkitab, kita lihat dalam firman-Nya. Dan saudara lihat melalui hidupmu, melalui hidup orang-orang di sekitarmu, melalui mungkin hidup kesaksian para hamba-hamba Tuhan. Satu hal yang pasti, Allah jarang melewati proses, Allah jarang menghapus proses, tapi Allah pasti menyertai orang itu dalam prosesnya. Amin. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita.